Selamat pagi, yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Laksamana Prayudi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Mataram, NIM E4M123100012. Saya mengajar di SMKN Negeri 1 Lingsar, Kecamatan Lingsar. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 TESA dengan materi ikatan ion. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pada kabar kalian ini? Baik. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran kimia. Jadi sebelum mulai hari ini, siapa yang nggak masuk hari ini? Ada 2 orang, Pak. 2 orang ya. Siapa saja yang masuk hari ini? Ada Ida Bagus sama Ayu Mira. Ida Bagus sama Ayu Mira. Ayu Mira. Kenapa nggak masuk ya hari ini? Yang satu sakit, yang satu ada acara. Oh iya. Terima kasih banyak informasinya. Semoga yang sakit kita sembuh. Nah, sebelum kita mulai acaranya hari ini atau pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita yang tinggi dan Indonesia. Silakan berdiri.
semuanya, sebelum mulai kegiatan pelajarannya, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas memimpin teman-teman berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Baiklah, sekarang kita langsung ke pembelajaran hari ini. Nah ini, masih ingat tak kalian mengenai kestabilan unsur pada pertemuan minggu lalu? Masih ya. Jadi kita akan memainkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang minggu lalu. Nah ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Ya Pak. Ya silakan. Tujuan pembelajaran, pengertian ikatan ion dan contohnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa apa sih pengertian ikatan ion dan contoh dari ikatan ion nantinya. Nah ini pemahaman bermakna mengenai ikatan ion. Jadi ikatan ion terbentuk akibat adanya melepaskan atau menerima elektron oleh atom-atom yang berikatan. Kemudian atom-atom yang melepas elektron menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Jelas ya? Nah ini senyawa apa saja yang dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata berikatan ion? Ada tak contohnya? Apa? Gula. Satu lagi apa lagi? Garam. Kopi. Teh. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Ya, tepuk tangan buat jawaban teman-teman tadi. Saya ambil satu saja. Ini mengenai garam dapur. Jadi temannya sudah menunjukkan juga mengenai garam dapur. Garam dapur itu terbentuk dari natrium klorida. Garam dapur banyak digunakan sebagai penyedap rasa dan dalam masakan juga pastinya. Nah ini garam dapur. Nah ada ikatan sana, ada ikatan Na dan Cl. Yang warna biru atau ungu itu Na, yang warna hijau itu adalah Cl. Ini ikatan dari garam. Bagaimana sih proses pembentukan ikatan pada garam dapur dari unsur-unsurnya? Dijelaskan sebagai berikut. Ya, terbentuk dari ion natrium positif atau Na+ dan ion klorida negatif atau NaCl. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Saya lanjut. Lanjut. Berikut ini akan saya jelaskan lebih rinci apa sih itu ikatan ion. Mohon diperhatikan di sini. Ikatan ion terbentuk antara logam dengan atom non-logam. Atom logam cenderung untuk melepas elektron, sementara atom non-logam itu cenderung untuk menerima elektron. Atom yang melepas elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron menjadi ion negatif. Nah, seperti ini dari ikatan kovalenya. Jadi positif itu dan negatif serang terima. Ada namanya daya tarik menarik atau elektrostatik, itu yang namanya ikatan ion atau ikatan elektron valen. Sampai ini jelas? Ion positif terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron. Ini. Jadi atom cenderung mudah melepaskan elektron itu pada sini terletak pada golongan 1A, golongan 2A dan golongan 3A, yang masing-masing melepaskan 1, 2 dan 3 elektron. Ini contoh gambarnya nih, pembentukan ion positif. Jadi ada suatu ion di sini. Nah ini, jadi dia berkurang saja. Ini ion Na-nya dia berkurang. Dia melepaskan 1 elektron. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Enggak. Nah, kemudian ion negatif. Ion negatif terbentuk ketika suatu atom menerima elektron. Atom-atom yang mudah menerima elektron terletak pada golongan 4, 5A sampai dengan 7A. Dia melepaskan 5, 6 dan 7 elektronnya. Sampai sini jelas? Jelas. Ion negatif ini terbentuk ketika suatu atom menerima elektron. Jadi atom-atom yang menerima elektron ini terletak
terletak pada golongan 5A sampai dengan 7A yang bisa menerima elektronnya. Untuk memperoleh kestabilan suatu dengan sesuai dengan oktetnya, dia bisa menerima elektron itu 5, 6, dan 7 elektron. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Nah, ini contoh gambarnya mengenai pembentukan ion negatif. Ada ion F namanya yang belum ada yang menerima elektron. Ada pertanyaan? Jelas? Nanti di sini ada video yang akan kalian saksikan. Kemudian di video ini akan ada sebuah pertanyaan. Nah, jadi tolong dianalisa pertanyaannya. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia yang membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik kumpul 0 derajat Celcius dan titik 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dan kunyit. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh densitas kimia dan struktur senyawa ini. Bagaimana cara unsur menyusun garam bergantung? Ya, jawab dari video yang tadi. Silakan. Natrium dan klorida bereaksi secara kimiawi untuk membentuk senyawa natrium klorida NaCl. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan buat temannya. Jelas ya. Jadi garam itu terbentuk dari NaCl. Sudah di print out LKPD yang saya kirimkan di grup? Sudah. Jadi silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Pergunakan HP-nya untuk mencari informasi di internet agar menemukan jawaban-jawaban yang ada di LKPD. Jelas? Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya.
Sudah jadi? Ada yang mau kelompok yang mewakili teman yang maju duluan? Silakan. Kelompok 1, 2, 3. Ya, kelompok 2 silakan. Ke depan, meja, kursinya ke depan. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahan yang kami dapat setelah membaca wacana di atas adalah bagaimana helium dapat menyebabkan balon udara dapat melayang di udara. Helium sangat ringan dan kurang reaktif, sehingga lebih ringan dari udara di sekitarnya. Ketika diisi ke dalam balon udara, helium menggantikan udara yang lebih berat, menciptakan gaya angkat yang membuat balon melayang. Ada tambahan dari kelompok lain? Saya Pak. Ya, silakan. Natrium dan klorida bereaksi secara kimiawi untuk membentuk senyawa natrium klorida NaCl. Dalam reaksi ini, natrium kehilangan 1 elektron dan menjadi ion positif Na+, sedangkan klorida menerima elektron tersebut dan menjadi ion negatif Cl. Ion-ion ini saling terikat melalui gaya elektrostatik membentuk senyawa ionik NaCl. Ya, tepuk tangan buat dua kelompok yang sudah memberikan jawaban tepat. Ya, silakan. Soal yang selanjutnya. Biar full sampai pilih. Ya, silakan dulu. Nah, dari jawaban kelompok ini ada yang punya jawaban yang lain? Sama. Bapak, Sama ya, dari 3 LI itu konfigurasi indikatornya 1S pangkat 2, 2S1 itu melepaskan 1 elektron sampai dengan 7R nanti. Sudah jelas ya? Untuk yang ini.
Ada yang bertanya atau belum bisa memutus konfigurasi elektron? Sudah bisa semua? Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Apa yang mempengaruhi terjadinya pembentukan ion positif? Ion positif terbentuk karena atom melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, sehingga jumlah elektron dalam atom menjadi berkurang. B. Apa yang mempengaruhi terjadinya pembentukan ion negatif? Natrium dan klorida bereaksi secara kimiawi untuk membentuk senyawa natrium klorida NaCl. Dalam reaksi ini, natrium kehilangan satu elektron dan menjadi ion positif Na+, sedangkan klorida menerima elektron tersebut dan menjadi ion negatif Cl-. Ion-ion ini saling terikat dari gaya elektrostatik membentuk senyawa ionik HCl. Ya, bagaimana kelompok yang lain mengenai jawaban ini? Ada yang perlu ditambahin atau disanggah mungkin, atau ada pendapat yang lain dari kelompok yang lain? Ada? Tidak ada ya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Garam dapur tersusun dari unsur Na dan unsur Cl. Kedua unsur tersebut dapat bergabung setelah membentuk ion positif dan ion negatif. Ya, jadi garam dapur itu tersusun dari unsur apa? Na dan Cl. Kemudian keduanya membentuk ion apa? Ion positif dan ion negatif. Silakan lagi soal selanjutnya. Ikatan unsur-unsur Na dan Cl. Ya, silakan duduk. Ya, dia di papan tulis. Mungkin ada yang berbeda jawabannya. Dari penulisan konfigurasi elektronnya sampai kemudian menjadi rumus kimianya. Ada yang berbeda? Sama? Sama. Nah, tepuk tangan buat kelompok yang lain. Ya, baik, sudah ada lagi. Silakan ditutup kelompok bos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya,
Ya, demikian tadi pemaparan dari kelompok 2 mengenai hasil diskusi LKPD-nya. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat disimpulkan? Ada yang bisa? Ya, silakan kelompok 2. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Ya, demikian kesimpulan dari kelompok 2. Jadi saya ulangi kesimpulannya. Jadi ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara ion negatif dan ion positif. Nah, kalian tahu kan apa sih penyusun dari garam itu? Ada yang bisa mulai lagi? Ada yang bisa katakan unsur apa saja? Ya, natrium dan klorida. Ya, jadi demikianlah pembelajaran hari ini, dan tolong nanti dikerjakan evaluasi mengenai pembelajaran hari ini. Ada di link yang sudah saya kasih di grup WhatsApp-nya, silakan dijawab, kemudian nanti dikirimkan jawabannya. Besok pagi dikumpulkan. Ya, jelas? Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dan juga kalian menjawab dengan sangat-sangat baik. Juga tepuk tangan untuk kalian semua. Sampai ketemu minggu depan lagi, dan selamat siang. Siap.